Selanjutnya pemirsa, akan kami sajikan untuk Anda perkembangan penyelidikan kematian diplomat Kemenlu Arya Daru serta bagaimana kelanjutan perkara oknum polisi yang diduga bunuh polisi, di mana keluarga korban Brigadir Muhammad Nur Hadi protes soal transparansi pengusutan kasus. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Isak tangis keluarga dan perwakilan Kemenlu menyambut kedatangan jenazah diplomat muda Arya Daru Pangayunan di rumah duka di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Juda Nugraha selaku Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri juga tak kuasa menahan isak tangisnya ketika memberikan kata pengantar dalam prosesi serah terima jenazah diplomat mudanya Arya Daru Pangayunan. Sejumlah kasus kejahatan kemanusiaan telah ditangani dengan baik oleh almarhum selama bekerja. Almarhum Arya disebut kerap ditempatkan di sejumlah negara, diantaranya Nigeria dan Argentina, termasuk penanganan kasus TPPO di Jepang beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya almarhum Arya ditemukan meninggal dunia dengan kondisi kepala terlilit lakban di kamar kosnya di Cikini, Gondangdia, Jakarta Pusat. Ada dugaan almarhum menjadi korban pembunuhan, namun untuk menanti kepastian kasus tersebut, pihak keluarga menyerahkan seluruhnya kepada aparat kepolisian yang telah melakukan otopsi. 4 KKB dari Kodap 3 Sinak Rabu 9 Juli kemarin menyatakan sikap ikrar janji kembali ke pangkuan NKRI. Keempat mantan KKB ini bernama Enden Tabuni, Erenus Tabuni, Kilitus Murib, dan Yopi Tabani. Berlangsung di halaman kantor Koramil Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pelaksanaan ikrar janji keempat mantan KKB dilakukan secara terbuka. Mereka menyatakan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi NKRI. Setelah menyatakan ikrar janji kembali ke pangkuan NKRI, keempat mantan KKB ini mencium bendera merah putih sebagai bukti kembali ke NKRI. Langkah setia kembali ke NKRI merupakan bukti pendekatan humanis dan dialog terbuka dapat membuka jalan perdamaian yang berkelanjutan di Papua. Biaya transport akomodasi ditanggung. Duka mendalam masih dirasakan keluarga Brigadir Muhammad Nur Hadi atas kejadian yang menimpa anggota keluarganya. Namun lebih dari itu mereka merasa kecewa karena penanganan kasus yang dinilai tidak transparan. Kakak kandung Nur Hadi M. Hambali menyatakan keluarga juga meminta agar para pelaku dihukum seberat-beratnya. Sementara itu pengacara kedua tersangka meragukan dugaan keikutsertaan kliennya dalam tindak penganiayaan dan menyatakan banyak fakta belum diungkap secara terbuka ke publik. Sebelumnya Polda NTB telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, termasuk 2 perwira yang telah dipecat secara tidak hormat dan seorang wanita berinisial M. Proses penyidikan yang sudah dilakukan yakni ekshumasi, analis forensik, tes poligraf, dan pemeriksaan 18 saksi termasuk ahli pidana dan kejiwaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.